Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4584-4586 Bab 4584 Remedi. Ayah, apa maksudmu setelah Stardew Grid Array diaktifkan minggu ini, tidak akan ada cara untuk menghancurkannya? Fei Ye mengerutkan kening. Nenek moyang Styx menjawab, itu tidak sepenuhnya benar. Versi tiruan dari susunan Zhou Tianxingdou yang diatur oleh interpretasi tidak sama dengan susunan Zhou Tianxingdou di zaman Li. Array ini telah mencakup keseluruhan dunia peri, dan pasti membutuhkan yang sangat besar. Energi dapat mempertahankan pengoperasian formasi. Kayu suci Tongtian hanya menyediakan energi primitif untuk pembentukan formasi Zutian Stardew, dan energi ini tidak dapat mempertahankan pembentukan formasi tersebut. Untuk menjaga agar formasi Zutian Stardew tetap berjalan, diperlukan sumber energi tambahan. Dan untuk itu formasi Zutian Stardew. Sumber energi yang disediakan oleh array besar seharusnya menjadi mata array ini. Selama mata dari formasi tersebut dapat dihancurkan, formasi pertempuran bintang minggu ini mungkin dapat menghancurkan dirinya sendiri tanpa menyerang. Darah dari mata leluhur dari budidaya Styx bersinar dengan secercah cahaya. Dalam hal itu, masih ada langkah-langkah perbaikan. Fei Ye menghela nafas lega, dan kata-kata leluhur Styx juga menenangkan kegelisahan para pembudidaya. Ayah, kamu memiliki banyak pengetahuan, bisakah kamu menebak di mana bintang-bintang pertempuran bintang mungkin ada minggu ini? Hanya dengan memastikan posisinya, kita dapat merumuskan strategi masa depan. Guru Styx berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, yah, tidak sulit menebak lokasinya. Jika Anda ingin memacu formasi perikeos yang berlebihan, Anda harus membutuhkan sumber energi yang sangat besar, dan yang terbaik adalah menggunakan sejumlah besar batu peri sebagai energi. Melihat seluruh alam abadi sejati, hanya alam suci Kunsu yang memiliki sejumlah besar gunung batu besar yang abadi. Diharapkan bahwa sebagian besar mata formasi pertempuran bintang minggu ini berada di alam suci Kunsu. Jika tebakan orang tua itu benar, maka Yuan Shi Tianzun mungkin menunggu kita untuk datang, mengunjungi, di Kunsu. Guru Styx mencibir. Para beku saling memandang, diam. Ekspresi Fei Ye berubah beberapa kali, dan dia mengerutkan kening. Ayah, menurutmu, alasan mengapa susunan pertempuran bintang tiba-tiba dimulai minggu ini hanyalah sinyal dari Yuan Shi Tianzun kepada kami. Guru Styx mengangkat bahu, ini 80%. Dengan karakter pria itu, tidak sulit untuk memahami bahwa dia dapat melakukan hal seperti itu. Harus dikatakan bahwa Yuan Shi Tianzun ini benar-benar mengambil kesempatan bagus untuk memulai lebih awal, tidak terlambat, hanya menunggu bocah Landen Sen memasuki dunia Mongolia untuk memulai susunan pertempuran bintang Zhou Tianxing. Ini bisa dibalik. Bocah itu Landen Sen pasti mendapatkan banyak keberuntungan di dunia Mongolia, dan dia akhirnya mencapai titik di mana Yuan Shi Tianzun harus menghadapinya dengan hati-hati. Kata leluhur guru Stygian dengan suara yang dalam. Sebelum Landen Sen membangunkan pergerakan lempengan batu Buddha kuno di ruang pelatihan, dia telah lama dianggap oleh nenek moyang Styx. Dia tahu bahwa Landen Sen seharusnya masih berada di dunia Mongolia saat ini. Mata indah Fei Ye berbinar, mungkinkah Landen Sen bergerak untuk menyelamatkan tentara dari dunia Mongolia? Sulit untuk mengatakan. Bagaimana tentara penyelamat bisa dipindahkan begitu mudah? Guru Styx menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir Landen Sen benar-benar bisa menunjukkan betapa kuatnya penyelamat itu, tetapi dia hanya merasa bahwa Landen Sen bisa mendapatkan keuntungan darinya. Ayah, Landen Sen belum kembali dari Mongolia, tetapi array pertarungan bintang Sutian telah diaktifkan, bagaimana kita harus bertindak? Transmisi Fei Ye meminta instruksi. Nenek moyang sungai Styx berkata, Yuan Shi Tianzun tidak menunggu kita, lebih baik mengatakan bahwa dia sedang menunggu anak Landen Sen. Dia tidak terburu-buru, apa yang kita lakukan seperti itu? Kecemasan. Yuan Shi Tianzun tidak memiliki aura surga dan bumi yang cukup, jadi dia tidak bisa menyerap energi antarmuka melalui array besar Zhou Tianxingdou dan berintegrasi ke dalam dirinya. Alasan mengapa dia menunggu anak Landen Sen, kemungkinan besar masih ingin mendapatkan surga dan aura bumi di tubuh Landen Sen. Ngomong-ngomong, aku tidak harus bertindak terburu-buru sekarang, mari kita tunggu sampai Landen Sen keluar dan berbicara. Kata guru Stygian dengan acuh tak acuh. Baik. Fei Ye mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat ini, dia hanya bisa menaruh sebagian besar harapannya pada Landen Sen, dan Fei Ye dalam hati berdoa dalam hatinya agar Landen Sen benar-benar mendapatkan keberuntungan dan raja akan kembali. Tepat ketika dia berpikir demikian, aula dewi di bawah tiba-tiba bersinar dengan cahaya kaca yang menyilaukan. Segera setelahnya. Dengan ledakan, cahaya mundur yang kuat bergegas keluar dari aula dewi, dan tiba-tiba terbang ke udara dengan kekuatan yang menggelegar. Landen Sen yang datang terlambat. Fei Ye hanya merasakan pandangan kabur di depannya, dan Landen Sen sudah tiba di depannya. Pria di depannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tubuhnya dipadatkan dengan pancaran bintang dan bulan, memberi orang rasa misteri dan ketidakpastian.
Saya telah melihat Dewi, saya telah melihat Styx senior, Sen datang sedikit terlambat. Landen Sen buru-buru memeluk tinjunya ke arah Fei Ye dan nenek moyang Styx. Nenek moyang Styx memandang Landen Sen untuk beberapa saat, meniup jenggotnya dan menatap, dan berseru, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu, kalian benar-benar orang yang berbeda, kamu pasti pernah bertemu dengan banyak hal baik di Mengji. Tidak heran guru Styx sangat terkejut. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Landen Sen hampir terlahir kembali sebagai perubahan yang terlahir kembali. Peningkatan besar dalam kultivasi adalah yang kedua, tubuh dan jiwa anak ini telah diperkuat menjadi sangat keterlaluan derajat. Tidak hanya itu, mata ketiga di antara alis nenek moyang Styx dapat melihat aspirasi Buddhis yang sangat dalam dan luas yang tersembunyi di dalam tubuh Landen Sen. Aspirasi ini bahkan begitu kuat bahkan dia pun dapat merasa ngeri. Mendengar apa yang dikatakan nenek moyang Styx, Fei Ye melepaskan kesadaran ilahinya setelah merasakan perubahan nafas Landen Sen, mata bintangnya melebar, dan lautan badai muncul di dalam hatinya. Landen Sen, kamu. Apakah kamu telah dipromosikan ke puncak Daluo? Fei Ye berhenti, wajahnya yang cantik tidak bisa dipercaya. Wow. Mata semua biksu berkumpul di Landen Sen, dan mereka memperhatikan bahwa Duan Lei, Dewa Sembilan Racun, dan lainnya, yang telah memperhatikan bahwa pangkalan perbaikan Landen Sen telah melonjak, terkejut dan terkejut. Landen Sen juga baru saja keluar dari alam Mongolia. Dia tidak sengaja menyembunyikan basis kultivasinya. Biksu seperti Duan Lei bisa merasakan fluktuasi aura yang dilepaskan oleh Landen Sen jelas lebih kuat dari sebelumnya. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak percaya. Mata indah Murong Mingyue dan Seira di belakang bersinar terang, dan es dan salju di depan kedua gadis itu langsung jatuh ke wajah lesu. Karena hubungan tanda bintang, rohnya dan roh Landen Sen berada dalam hubungan yang berdampingan, dan Bingsui dapat dengan jelas merasakan bahwa roh Landen Sen lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelum memasuki dunia pencerahan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bingsui tercengang untuk sementara waktu, dan dia tidak mengerti apa yang telah dialami Landen Sen dalam beberapa hari terakhir. Dia bisa maju ke tingkat yang mengerikan hanya dalam beberapa hari. Itu kebetulan, dan aku mendapat sedikit keberuntungan. Setelah Landen Sen buru-buru menjawab, dia tidak sabar untuk bertanya, Senior Styx, ada apa dengan tanda surgawi ini? Nenek moyang Styx menjabat tangannya, dan tergesa-gesa berteriak, ada baiknya jika anakmu kembali. Mari kita kembali ke kuil Dewi dulu. Orang tua itu akan menjelaskan dengan jelas kepadamu dan mendiskusikan bagaimana bertindak setelahnya. Bab 4585, Tribert with One Stone. Dengan persetujuan leluhur Styx, Landen Sen juga membiarkan Sekte Sushan dan para biksu Zoroastrian memasuki Balai Dewi untuk membahas berbagai masalah, terlepas dari satu sama lain. Di Istana Dewi, Landen Sen mengetahui bahwa tanda-tanda eksternal dari langit adalah tanda dari formasi Zhou Tianxingdou, dan dia telah menebak bahwa di dalam hatinya akan seperti ini. Itu saja, Landen Sen nak, kamu adalah yang terpilih, dan kamu memutuskan bagaimana bertindak setelahnya. Orang tua itu sudah mati, jadi dia tidak harus bergantung pada orang tua untuk menjual tuanya, ikuti saja pengaturanmu. Faktanya, dia benar. Tubuh penanam Stygian benar-benar dipadatkan oleh kekuatan biji teratai hitam, dan paling banter itu hanya bisa bertahan selama beberapa tahun. Ketika sisa jiwa keinginan habis, itu akan menghilang lebih cepat atau nanti. Punah. Landen Sen berkata dengan malu, juniornya masih sangat muda, dan pengalaman serta pengalamannya tidak bisa dibandingkan dengan senior Styx. Beraninya melakukan pengambilan gambar tanpa izin. Nenek moyang guru Styx berkata dengan tidak nyaman, kamu tidak harus terlalu lembut, karena kamu yang terpilih, kamu harus menunjukkan gaya yang dipilih, jangan mengabaikan orang tua itu lagi. Melihat kata-kata leluhur Styx mengatakan ini, Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, karena Styx senior sangat berharga bagi generasi muda itu harus mengambil tanggung jawab ini. Hal-hal telah mencapai titik ini, saya benar-benar harus bersiap segera. Setelah Landen Sen memahami karakteristik bintang Do Great Arai Zhou Tian dari guru Sungai Sti, dia mulai merumuskan rencana tindakan. Meskipun Yuan Shi Tianzun mengaktifkan susunan pertempuran bintang Zhou Tianxing sebelumnya, dia kekurangan aura langit dan bumi yang cukup untuk menyerap energi antarmuka. Langkah ini kemungkinan besar hanya untuk menarik umpannya sendiri. Berpikir seperti ini, dia tidak perlu terburu-buru untuk melakukan tindakan di pihaknya. Landen Sen memutuskan untuk mengumpulkan pasukan biksu secepat mungkin, dan setelah dia sepenuhnya siap, dia akan datang ke pertempuran terakhir dengan Yuan Shi Tianzun. Mengenai detail dari pertempuran yang menentukan, Landen Sen memiliki perhitungannya sendiri. Keuntungan terbesar dari perjalanan ke dunia Mongolia ini bukanlah karena kekuatan kultivasi saya meningkat tajam, tetapi dia mewarisi identitas penting dari utusan dunia Mongolia. Landen Sen sekarang mengontrol lentera istana peti mati. Tidak hanya dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari dunia Mongolia, dia juga bisa membawa biksu lain ke dunia Mongolia bersama-sama, dan bahkan bisa mentransfer semua makhluk di suatu wilayah ke dunia Mongolia.
Ini terdengar agak berlebihan, tetapi dengan relik Tathagata berdiri di sampingnya, sangat mungkin bagi Landen Sen untuk melakukan ini. Ciri-ciri lempengan batu Buddha kuno sangat berbeda dengan roda bintang. Setelah mewarisi identitas utusan dunia Mongolia, Landen Sen telah mampu melihat beberapa misteri lempengan batu Buddha kuno. Kemampuan terkuat dari lempengan batu Buddha kuno disebut Pudu tanpa awal. Yang disebut Wuji Pudu, adalah kekuatan magis yang diciptakan oleh leluhur sejati dari era Hunyuan. Kekuatan supernatural ini dapat mentransfer semua makhluk di wilayah yang luas ke alam Mongolia melalui transmisi spasial, dan membuat makhluk ini terperangkap di alam Mongolia. Nenek moyang asli waktu itu hanya menggunakan kekuatan magis lempengan batu Buddha kuno ini untuk menjebak monster asing yang tak terhitung jumlahnya yang menginvasi dunia nyata ke dunia Mongolia, mengubahnya menjadi roh jahat dan jiwa yang kesal. Sebagai utusan dunia Mongolia, Landen Sen secara teoritis juga dapat melakukan metode No Beginning Purdu, selama dia dapat mendorong lempengan batu Buddha kuno sampai batasnya. Relik Sang Buddha Tathagata yang tenggelam di dalam jiwa adalah kunci apakah Landen Sen dapat melakukan metode universalitas universal. Mungkin Jin Chanzi mempertimbangkan hal ini dan bersedia untuk menghabiskan kemauan jiwa yang tersisa dan menanamkan relik Buddha ke dalam tubuh jiwa Landen Sen. Jika Landen Sen berhasil menampilkan metode No Beginning Purdu, leluhur Tao Tianzun tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, dalam pertempuran menentukan terakhir dengan Yuan Shi Tianzun, Landen Sen dapat memindahkan semua makhluk dalam lingkup Kunsu, termasuk Yuan Shi Tianzun, ke alam Mongolia pada waktu yang sama. Ini tidak memerlukan tatap muka dengan Yuan Shi Tianzun, selama Landen Sen secara kasar dapat menentukan posisi Yuan Shi Tianzun, dia dapat mentransfernya ke alam Mongolia dalam jarak tertentu tanpa menghubungi Yuan Shi Tianzun. Cara ini bisa membunuh 3 burung dengan 1 batu. Pertama, ada roh ganas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dunia Mongolia, dan lebih baik mencegat dan membunuh tentara penerjemah dan pendidikan. Kedua, ruang di dalam dunia Mongolia ditutup, dan jika Yuan Shi Tianzun terjebak di dunia Mongolia, dia tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Ketiga, antarmuka antara dunia Mongolia dan dunia abadi sejati berbeda, dan tidak terpengaruh oleh Zutian Star Fighting Array, yang mencegah Yuan Shi Tianzun menggunakan Zutian Star Fighting Array untuk mengancam Landen Sen. Bagaimanapun, di zaman Lik, itu karena runtuhnya formasi besar Zutian yang tiba-tiba yang menyebabkan langit bintang-bintang dan menghancurkan langit dan bumi. Tentu saja, agar tidak membocorkan angin, Landen Sen tidak memberitahu semua orang tentang taktik penting ini, tetapi secara diam-diam dikirimkan ke leluhur Stygian untuk memberi tanda bahwa dia memiliki sarana khusus untuk mengendalikan Yuan Shi Tianzun. Nenek moyang Styx memiliki pengalaman yang sangat dalam, dan Landen Sen hanya berbicara beberapa patah kata, dia dapat menebak bahwa anak ini seharusnya memiliki cara untuk mengendalikan Yuan Shi Tianzun, dan memerintahkan Fei Ye untuk bekerja sama dengan Landen Sen. Untuk mencegah Yuan Shi Tianzun mendapatkan biji teratai hitam, Landen Sen harus memastikan keamanan Fei Ye dan leluhur Stygian, dan diperkirakan dia akan membawa mereka berdua dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Meskipun arai besar Zhou Tianxing telah diaktifkan, Yuan Shi Tianzun belum dapat menggunakan kemampuan yang seharusnya dimiliki formasi. Setelah beberapa waktu, itu akan bermanfaat bagi Landen Sen. Bagaimanapun, itu perlu untuk tetap mengaktifkan Grid Arai Zhou Tianxing menghabiskan banyak energi. Namun, karena cedera Yuan Shi Tianzun dapat pulih lebih lanjut, kali ini tidak menghabiskan terlalu banyak energi, dan rencana untuk memanggil pasukan abadi harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam beberapa tahun. Mengenai rencana aksi untuk mengumpulkan pasukan dunia abadi, Landen Sen masih memiliki keegoisan sendiri, contohnya, dia juga ingin menemukan Selin Hua yang hilang dan lainnya. Untungnya, berkat Siu, Cakra Bintang, yang telah dipelihara selama beberapa bulan, sekarang dapat dipelihara dalam waktu setengah bulan, dan kemudian dia dapat kembali ke alam bintang dan bergabung dengan pasukan astral. Ledakan. Saat Landen Sen terus merumuskan rencana tindakan terperinci, suara keras tiba-tiba datang dari luar istana Dewi, dan langit bergetar. Seluruh aula Dewi berguncang seperti gempa besar. Apa yang terjadi? Wajah Fei Ye Qiao tiba-tiba berubah warna. Semua orang juga terkejut, mata Landen Sen meledak, dan leluhur Styx bergegas keluar dari istana Dewi untuk pertama kalinya. Ketika saya datang ke dunia luar, saya melihat pusaran ruang emas besar tiba-tiba di atas Styx tidak jauh dari sana, yang lebarnya puluhan ribu meter, perlahan berputar, mengejutkan dunia. Bum bum bum. Api emas tak berujung muncul dari pusaran air, berubah menjadi lautan api emas yang mengamuk, dan nyala api yang menyilaukan hampir menerangi sebagian besar Styx. Hujan api keemasan jatuh dari langit, dan setelah berpatroli di seluruh sungai Styx, binatang raksasa dari utara itu dibakar menjadi bubuk setelah terkena api dan hujan. Api emas ini menyala seperti bunga teratai dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh sungai Styx diselimuti lautan api. Arai pertahanan yang menutupi kuil Dewi juga diserang oleh hujan api, dan segera terhuyung-huyung. Ledakan. Landen Sen, yang bergegas keluar dari kuil Dewi, segera memicu badai luar angkasa yang kuat, menghalangi hujan api keemasan yang akan mengalahkan barisan pertahanan.
Mata Landen Sen terkunci rapat ke pusaran spasial emas di atas Styx, wajahnya berkedut sedikit. Bab 4586, True or False Spirit Bats. Landen Sen dapat dengan jelas merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat yang dilepaskan dari pusaran emas di atas sungai Styx, cukup kuat untuk membuat semua biksu berdebar-debar. Saat berikutnya, ledakan. Ditemani oleh ledakan keras, seorang pemuda kekanak-kanakan perlahan turun ke pusaran api emas. Pemuda itu berpenampilan cantik, wajah giok yang cantik, dan jiwa heroik yang luar biasa. Ia masih menyala dengan nyala teratai merah yang menyilaukan, memberikan rasa keadilan dan martabat yang menginspirasi. Pangeran ketiga Neza. Wajah Landen Sen menunjukkan warna yang aneh, dan pemuda di depannya tampak persis seperti Pangeran ketiga Neza, dan auranya sangat mirip dengan Pangeran ketiga Neza yang dia lihat di Lingyun Tiangong. Yang terpilih, kamu akan menghancurkan ajaran dan ajaranku. Dosa itu tidak bisa dimaafkan, dan aku akan melatihmu sebagai orang yang memberontak. Biarkan manik rohku berjalan menuju langit hari ini dan menghancurkanmu, orang yang memberontak. Setelah anak laki-laki itu menegur, tombak teratai merah mengembun di tangannya, dan tombak itu meledak dengan api yang ekstrim, dan api yang menakutkan serta gelombang panas bahkan merusak ruang di sekitarnya. Manik-manik roh. Mata Landen Sen menyipit dan wajahnya terkejut. Lingzu adalah kehidupan pertama yang lahir dari Yang Zishi, dan juga kehidupan sebelumnya dari Pangeran Neza ketiga. Sekarang batu matahari ada di tangannya sendiri, bagaimana manik-manik roh bisa bertahan? Landen Sen hanya terkejut sesaat, dan kemudian dia memulihkan ketenangannya. Manik roh di depannya jelas palsu, dan Landen Sen mencibir dengan dingin, betapa kucing atau anjing berani menyebut dirinya manik roh. Jika Anda dikirim oleh Tai asli, biarkan dia muncul dengan cepat dan hindari bersembunyi untuk saya. Yang terpilih, jika kamu ingin wakil pemimpin muncul, kamu harus melewati levelku dulu. Roh remaja mengunci Landen Sen, matanya seperti pembunuh, dan dia melemparkan tombak teratai merah di tangannya ke arah Landen Sen. Ledakan. Tombak teratai merah mengamuk ke langit dan mengunci Landen Sen di atas balai dewi di medan perang, hampir meledak seperti teleportasi. Pistol ini sangat kuat sehingga menjatuhkan rahang, dan bahkan ruang yang dilewatinya terkoyak oleh cahaya keemasan yang berkedip dari ujung senjata, memberikan rasa paksaan yang mengejutkan. Guru berhati-hatilah. Merasakan kekuatan senjata ini, es dan salju di samping tidak bisa membantu tetapi berteriak karena terkejut. Landen Sen tidak mengubah ekspresinya, dan sekarang dia tidak seperti dulu lagi, dan tidak perlu memperhatikan tingkat serangan ini. Pada saat tombak hendak mengenai dada Landen Sen, tubuh Landen Sen tampaknya merasakan ancaman itu sendiri, dan cahaya keemasan gelap yang menyilaukan tiba-tiba muncul di dagingnya, yang merupakan cahaya keemasan magnet. Cahaya emas magnetisme elemental yang luar biasa dan dalam dengan cepat melekat pada tubuh Landen Sen, membentuk topeng pertahanan yang sangat kokoh. Saat berikutnya. Dentang. Tombak teratai merah yang membawa api ganas menghantam topeng cahaya yang dibentuk oleh cahaya magnetometalik, dan itu membuat suara benturan seperti bel. Suaranya sangat keras, nyaring dan nyaring, bergema ribuan mil. Kemudian, pemandangan tak terduga muncul. Saya melihat tombak teratai merah menyentuh tubuh Landen Sen dari cahaya magneto golden, dan itu segera terpental oleh kekuatan yang sangat kuat. Ketika tombak teratai merah memantul kembali, tombak itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi lautan api emas, dan kemudian menelannya ke arah pemuda di atas langit. Apa-apaan ini? Tanpa diduga, anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia tidak akan terkejut jika dia bisa memblokir serangannya dengan serius. Tapi terpilih surgawi di depannya, tidak hanya tidak menghindar, dia bisa memantulkan serangannya hanya dengan aura yang dilepaskan dari tubuhnya. Dia belum pernah melihat mantra yang menentang surga. Para biksu yang menyaksikan semua ini bahkan lebih terkejut. Hanya beberapa hari sejak kekuatan kultivasi Landen Sen tampaknya telah meningkat ke titik di mana mereka bahkan tidak dapat menebaknya. Kemampuan yang dibesar-besarkan jauh di luar imajinasi semua orang. Bahkan Bing Sui, yang paling mengenal Landen Sen, berdiri di tempat, merasa seperti Landen Sen telah berubah. Yuanqi Jingwang. Menarik sekali. Nenek moyang Styx melihat Landen Sen beberapa kali, menunjukkan ekspresi persetujuan yang langka. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Landen Sen. Tampaknya keberuntungan anak ini dalam perjalanan ke Mongolia kali ini tidak sedikit. Sisi lain. Melihat lautan api besar menelan, pemuda itu mendorong telapak tangannya, dan telapak tangannya mengeluarkan cahaya keemasan seperti sungai dan laut, menghalangi serangan api emas. Ini Styx, ini bukan tempat di mana kamu bisa sombong. Anak-anak bodoh, biarkan paman membuka topengmu untuk melihat siapa kamu. Niat membunuh di mata Landen Sen terungkap, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya yang suram, dan terbang menuju pemuda di atas Styx dengan kecepatan kilat. Berbagai monster Styx di bawahnya ditelan oleh lautan api keemasan. Meskipun raksasa Styx ini tidak memiliki bijak, mereka juga merupakan makhluk yang menjaga Styx di era tersebut. Sungguh menjengkelkan bahwa mereka telah dibantai dengan cara ini.
Landen Sen, sebagai yang terpilih untuk memimpin pasukan dunia abadi, memberikan contoh. Tepat sekali. Pemuda itu tidak takut pada Landen Sen, dia masih berwarna canggung, mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan berteriak, teknik abadi emas teratas, meteor api langit. Begitu auman itu turun, lautan api keemasan seperti ombak yang mengamuk tiba-tiba melonjak dari telapak tangan pemuda itu. Lautan api terus mengembun dan memadat, dan berubah menjadi pusaran api keemasan dari matahari yang cemerlang. Ratusan juta meteor api terbang keluar dari pusaran tersebut. Dengan kekuatan menembus langit, mereka diledakkan ke arah Landen Sen, siapa yang terbang dengan cepat. Pergilah. Saya harus mengatakan bahwa pemuda yang terlihat seperti Pangeran Neza ketiga ini memang sedikit mampu, dan dia bahkan lebih baik daripada raksasa yang pernah ditemui Landen Sen di Sushan sebelumnya. Namun, kekuatan Landen Sen sendiri telah meningkat ke tingkat yang keterlaluan sejak rombongan Mengji. Cahaya iblis bulan terbakar. Landen Sen hanya memikirkannya, dan di belakangnya muncul bayangan Dewa Iblis Surah berkepala 3 dan 8. 3 kepala perunggu dan 8 telapak tangan raksasa dari bayangan virtual Dewa Iblis menghancurkan cahaya sihir yang membakar bulan. Seperti sungai dan laut, dan mencapai momentum. Bintang jatuh api yang menakjubkan. Bang bang bang. Gerakan besar itu seperti runtuhnya langit dan bumi, cahaya ungu yang menyilaukan dan cahaya api yang terjalin dan bertabrakan, dan langit dan bumi bergetar. Landen Sen mengandalkan kekuatan fisiknya dan keluar dari ledakan tanpa cedera. Dia hampir tidak memberi pemuda itu kesempatan untuk bereaksi, membalik tangannya untuk menawarkan pedang abadi pembantaian, dan bergegas ke arah pemuda itu seperti kilat. Kecepatannya begitu mengerikan sehingga bahkan kesadaran spiritualnya tidak bisa menangkap lintasan Sen. Wave. Landen Sen, yang telah berkultivasi ke alam tubuh emas abadi, dapat menggunakan energi sejumlah besar pasir primordial magnetik di tubuhnya untuk menciptakan medan gaya dalam jarak tertentu. Dalam medan gaya ini, fisik Landen Sen tubuh dapat dipercepat hingga batas dan kecepatan bisa jauh melebihi biksu puncak Daluo biasa, bahkan sebanding dengan Hun Yuan Daluo Jinxian. Pemuda itu hanya merasa bahwa ruang di depannya kabur, dan Landen Sen sudah muncul di depannya, pedang berdarah di tangannya merobek ruang, memadatkan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia, dan menebas ke arahnya. Tubuh. Ditemani oleh ledakan yang keras, di tengah suara darah dan semburan cahaya yang mengerikan, tubuh pemuda itu dipotong oleh pedang abadi pembunuh di tangan Landen.